Mulai tercium aroma kebebasan dari jarak 1, 2, 3 langkah sebentar lagi. Hanya mengingatkan saja, ya, agar kesehatannya tetap terjaga. Maka, makanlah sayur mayur itu yang diproduksi oleh Bagus, bukan overclaim, ya. Gak sabar NM bebas. Apa gak dibombardir kalian semua? Seru nih kalau NM bebas ya, yang benar-benar udah jelas-jelas bukti gak lengkap. Bakal dihantam mati-matian kalau main NM, percaya sama aku. Kelar kau. Terus kata si burung pit-pit, temanin si NM ya. Dokter O, temeninlah si NM kasihan. Ingat gak kau yang dibuang sama NM, bukan kau yang buang NM. Jelang Nikita Mirzani bebas, Reza Gladys mulai ketar-ketir, apalagi perdamaian. Upaya damai di antara kedua belah pihak antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys tidak membuahkan hasil dan tidak ada titik terang, sehingga dipastikan Nikita Mirzani akan membombardir Reza Gladys dengan tentunya tidak main-main. Hal itu banyak mendapatkan dukungan dan sorotan oleh para fan dan sahabat-sahabatnya yang selalu terdepan mendukung Nikita Mirzani. Pit, Nevus, kenapa lu kemarin bilang belum tentu Niki bersalah, belum tentu? Bukannya lu yang kemarin garda terdepan kalau misalnya bilang Niki itu pasti bersalah, ini pasti bersalah. Kemarin lu bilang belum tentu Niki bersalah. Kenapa lu udah mulai ketar-ketir juga lu? Kalau dia bebas, kenapa? Hah? Jawab pertanyaan gue, Nepus. Jangan sampai ini mode miring gue keluar. Itu lagi, si ular SS merasa korban. Lu yang menciptakan korban di Indonesia Raya Merdeka ini. Bawang manusia silver, ya. Gue bilang sama lu bentar lagi pakai baju orange. Siap-siap lu. Duta lapar. Kalau gue kata Maya, lu mendingan beli ini deh, vitamin D, kalsium, magnesium, protein, ya. Itu perlu asupan dari dalam tubuh untuk menjaga kesehatan lu, ya kan? Karena sebentar lagi lu itu berhadapan dengan wanita Amazon di Indonesia Raya Merdeka ini. Gue ngeri kalau misalnya udah muatai. Beli, jangan lupa ya. Nyai lo itu, wanita Amazon. Lu ntar lagi berhadapan sama dia. Takut, pas banget gue. Dan minum susu yang banyak, biar badan lebih berisi lagi. Tumbuhkan protein Anda sebanyak mungkin agar tidak begeng. Jangan sampai di situ ada kebohongan, ada penipuan pada masyarakat, nggak boleh. Jarum suntik lagi. Nah, terus ada jarum suntik, itu lebih bahaya. Jarum suntik ada masalahnya loh. Jadi salmon DNA kan jarum suntik ya? Nah, iya, jarum suntik ini jangan hanya dilihat isi konten Salmon DNA-nya. ya, tapi yang paling penting sebetulnya yang perlu kita lihat juga jarum suntiknya itu kan hazard. Bisa menusuk orang, Oh iya, bisa digunakan macam-macam. Oh, bisa buat Termasuk bisa digunakan untuk hal-hal seperti itu. Orang nulis biasanya label POM tetapi ternyata tidak terkonek dengan badan POM, berarti itu boleh jadi pemalsuan. Oke. Nah, jadi kan semua serba digital, bisa dikorek. Tapi bisa nggak barang satu diambil barcode-nya ditaruh di barang lain? Oh, tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa karena tentu kan isinya beda. Karena satu barcode itu sesuai dengan isinya. Jadi kelihatan bahwa ini bukan barang yang sama. Bukan yang sama. Ya, dan bisa dicek bukan di website aja, pas di scan barcode-nya muncul. Dan dengan label badan POM, dan itu bisa Kelihatan diklarifikasi. itu isinya barangnya apa tuh kelihatan. Kelihatan Oh, isinya berarti apa. masyarakat sebenarnya nggak usah mikirin ini apa, scan aja. Scan aja. Kalau scan-nya masih ada, berarti barangnya legal. Kalau scan-nya tidak ada, berarti itu perlu dipertanyakan. Kita mau lihat yang bagian di dalamnya itu apakah terdeteksi. Kita aktifkan lagi barcode-nya. Tidak terdeteksi ya, tidak terdeteksi. Kita ulang lagi. Tidak terdeteksi, oke. Nah, ini tidak terdeteksi ya. Tapi guys, dari ingredients yang aku baca, ini sama di sini ada yang beda. Jadi ada yang ingredients yang terdapat di sini, yang di stiker, tidak terdapat di sini. Begitupun pula sebaliknya. Ada ingredient yang dari sini, dari packagingnya, dari printing tidak ada di label ini. Jadi ya kayak mana itu? Jadi kayak diganti apa gimana ya? Kurang paham. Kalau kamu check out ini pilihnya si Dr. Gladys, Dr. Reza Gladys, terus lihat di TikTok ada yang dapat stiker, langsung ambil. Ternyata ini, maksudnya ini menurut depan ini. Coba kalian searching guys. Terus ini stiker maksudnya. Tadi di VP itu sih dibuka ya. Maksudnya ini kayak gini. Enggak. Ini gua nggak ngerti maksudnya gimana. Nama Bepomnya sih beda ya. Jadi cuma ditempel stiker, dijual di e-commerce di akun pribadinya dia. Tidak ber-BPOM dan tidak boleh dilakukan di rumah. Jual 2 jutaan. Ini produk yang gua tahu, si Reza Gladys ini tidak boleh gua spill produk ini. Walhasil, dia minta-minta ke Dr. Oki untuk ketemu sama gua karena gua udah beli produk dia yang ini. Dia takut banget nih gua spill yang ini. Terus dia minta tolong Dr. Oki untuk ketemu sama gua nggak mau.
Gagalnya proses mediasi tentunya adalah sesuatu yang akan membuat Reza Gladys ketar-ketir karena laporan Nikita Mirzani telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Dan hal yang paling sangat riskan bagi Reza Gladys adalah pengakuan dirinya yang diduga mengakui bahwa produknya diduga overklaim maupun diduga juga mengandung bahan berbahaya. Hal itu sebagaimana pernah disampaikan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, bahwa sudah dekat waktunya Dr. Reza Gladys untuk diperiksa sebagai saksi dan kemungkinan besar akan segera dinaikkan statusnya. Wabarakatuh. Saya Dr. Reza Gladys. Saya Dr. Atoba Mufid. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dokter detektif yang telah mereview salah satu produk kami. Saya mohon maaf dan saya akan memperbaiki. Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overclaim. Itu penipuan. Jadi kesimpulannya semuanya itu ada. Semua jenis overclaim adalah penipuan. Iya. Dan kalau ada masyarakat atau konsumen yang keberatan yang sudah menjadi korban, laporkan. Kalau klien kami salah, silakan kami hadapi. Jangan ngomongnya di medsos terus seperti itu, ya. Ada lagi? Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan sampai gue tidak terbukti bersalah. Kalau memang niatnya itu untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat, untuk kepentingan umum, mungkin siapapun, kami pun juga boleh, kami pun juga bisa, selama itu memang benar, bukan settingan, bukan titipan, bukan saingan. Ya, nanti kalau nggak terbukti, saya pastikan akan ada upaya hukum terhadap Anda, ya, karena Anda yang menyampaikan klien saya ini sindikat. Gitu. Artinya selama ini juga Dokter Oki yang disebut. Iya, Dokter Oki merasa dirugikan loh, ya, merasa dicemarkan. Orang dia seorang yang bekerja dengan baik kok bisa dikatakan sindikat. Emang pernah ada putusan hukum sebelumnya yang menyatakan bahwa Dokter Oki sindikat? Kan nggak ada. Ini kan baru asumsi, baru penggiringan opini publik dari pengacaranya DRG. Julianus menyatakan bahwa Dokter Oki harus ditangkap, Dokter Oki juga sindikat. Ini kan apa kayak begini gitu, ya, daripada ya Julianus sibuk memaksakan kehendak, ya, berkoar-koar selalu ini Dokter O harus ditahan, dia adalah sindikat. Lebih baik nasihatin tuh kliennya, hati-hati, karena kliennya merekam, ya, pembicaraan antara dia dan Nikita dan juga Dokter Aki tanpa hak, tanpa izin, ya, jelas ancaman hukumannya loh 10 tahun, dendanya 800 juta. Jadi ya stop, nggak usah berkoar-koar lagi, nggak usah maksa-maksa penyidik untuk jadikan klien saya tersangka. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.